jalan kaki. Ya orang di belakang sini. Ya semua orang tahu kok kita habis belanja kali. Tapi kenapa sih tiap kita pulang dari belanja ya tetangga kita di gang sini tuh suka nyinyir gitu kayak mukanya kayak Pertama, mereka tuh nggak bisa belanja banyak kayak kita. Kedua, mereka udah enak liat penampilan aku. Tapi sayang kayaknya Lihat dong, musang aku jadiin shawl begini kan. Kenapa sayang? kok nggak kayak biasanya sih? Biasanya kamu belanja banyak. Ini sih lumayan dikit ya. Ya habis aku mau beli mallnya nggak dijual. Emang rese mall itu. Besok-besok kita nggak usah belanja di mall itu ya. Ya, aku bete, makanya aku pulang, aku bilang, aku beli ya mallnya sama mbak-mbaknya semua, nggak bisa. Nggak bisa, nggak suka deh aku. Gimana kalau kita balas tetangga-tetangga kita? Kenapa? Kita taruh belanjaan kita di jalan aja. Biar mereka tahu kita habis buang-buang duit. Exactly. Kalau orang-orang di sini belanja itu buat kebutuhan. Iya. Kalau kita mau hobi. Sayang, Yes, sorry. kamu mau tahu nggak? Di sebelah rumah kita ada pasar kaget BKT deh. Penonton. Aku sama suami ganteng aku. Cinta sama MUA. Penonton! Aku sama istri cantik aku. Pak Dika sama agen prudensial. Jangan sembarangan. Merah lagi. Tahu nggak kita baru belanja di mana? Sembarangan ya. Ih pakai bulu-bulu ngikutin istri aku. Dengerin ya. Kalau dia pakai bulu-bulu cantik kayak ratu. Ini kayak keset. Jangan sembarangan ya. Itu kan bulunya palsu. Ini mah asli. Iya. Tapi kalian belanja di mana? Karena kalau kita sih baru pulang dari Eropa ya. Kita berdua habis dari Eropa, dari Hamburg, ya kan? Hamburg. Dari Hamburg, ya. Dari Germany, Germany. dari New York. Jadi kalian tuh belanjanya di luar negeri. Yes. Bukan pembeli cerdas. Kenapa? Pembeli yang cerdas itu belanjanya di Indonesia. Yes. Karena nanti pajaknya bisa muter buat MBG, MBG buat anak kita. Jadi dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Oh iya bener ya. Jadi Izin. muter-muter aja ya. Izin. Ya. Soal pajak. Nggak ikhlas. Pajaknya kan gede banget ya. Kemarin habis duduk orang pajak. Apa? Keren. Aku mah taat pajak. Udah beres tapi? Lapor pajak belum. Nggak usah dinaik-naikin, beda kan aksesoris kita. Ya beda lah. Lihat ini segede-gede ini. Ini apa satu-satu? Aduh. Caita. Kalau Sayang, coba kamu lihat deh. Kan hairdo kamu kan cantik ya. Hairdo. Ini yang bikin hairdonya orang luar negeri ya. Kalau dia kok kayak gembel mampang ya. kamu mah nggak ngerti. Lihat nih. Rantai asli. Kenapa? Koin. Kenapa belakang longok? Kita juga punya sesuatu yang keren, Mbak. Waalaikumsalam. Rumah ini. Rumah siapa? Ini yang orangnya segini nih. Kalau istri saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Wah, keren banget tinggi Iya ya. kan? Baru. Kalau bapak nyari yang apa? Iya, ini juga sama nih. Ini Pak, bini ini bonsai. Suka ngegombalin aku gitu deh. Ngatain. Itu ngatain. Lagi nyari Apa nggak lihat istri saya? Kenapa? Ini ada tulisannya. Apa tuh, Pak? Yakul. Makanya dia kalau hari ini saya habis di kulkas masih banyak, Iya. Pak. Makanya sehari aku minum dia 2. Iya. Tapi nggak bisa habis ya. Ada apa ya mas? Saya nyari Bu Kiki nganterin paket, Pak. Oh, paket belanjaan kamu. Keluarin, Mas. Ya Nora dia, masa dia masih beli paket yang dia Mas mau keluar sendiri apa saya ini bantu kayak keluarin, Mas? istri aku tuh iseng-iseng dicek. Saya keluar sendiri aja. Oh, maaf, ngapain pakai cash ya, nggak punya smartphone? Bukan. Kenapa pakai cash? Biar kalian tahu sebanyak apa duit aku. Bu, Alex juga mau uang dia itu. totalnya 3. Udah nggak usah bilang
berapa ambil aja semua. Abang. Ayam cemani. Bukan ambil aja semua, ini kurang. Kan ambil aja semua. Kamu sama langganan begitu deh. Ya nggak bisa. Kalau emang kurang, ntar malam datang pas suami aku nggak ada. Kebiasaan. Udah gitu kalau suka bawa anduk sendiri. Sayang, kenapa kamu nggak bayarnya pakai keris? Kan di belakang ada yang bekas syuting Angling Dharma. Abang kurang ya? Iya. Kebetulan saya tetangga yang baik ya bang. Sangat dermawan nih buat abang tuh semua. Gak usah. Sombong lu jadi orang ya. This is our money. Ngaku-ngaku dermawan. Kalau dermawan beneran, bini lu kasih gua dong. Soal dia dermawan. Bapak pikir saya di sini ngapain? Nungguin. Udah kalau gitu saya pamit. Mbak, kalau udah nggak laku saya, Mbak. Iya. Pak RT. Waalaikumsalam. Aku bisa jelasin, aku gak ada apa-apa sama dia. Pak Anwar, Ibu Cinta. Kalau lu Dian Sastro, lu boleh ngomong gitu. Masa bapak bayarin lagi? Aku kan Dian Sastro. Masa lagi pas Pak RT datangin dia? Iya. Bu Kiki, Bu Anwar, masa Bu Anwar? Pak Anwar, Pak. Nah, dia bilang Bu Cinta. Oh, Bu Cinta. Bukan panggil kamu. Oh, aku pikir apa, bilang apa Pak gitu. Ini rumah gua, lu main masuk-masuk aja Lu lu. nggak level deh. Lihat deh, masa lantainya pada ngeletek. Ya, masa ini, lihat tas kamu mereknya pada kreatif Gugi. Ini, Pak Dika, Pak Anwar, Ibu, Bu Pak. Kiki, Ibu Cinta ya. Saya dapat info nih dari staf saya. Kenapa? Dengerin dulu orang ngomong. Kalau Pak Dika belum bayar zakat fitrah. Oh my God. Coba kita lihat nih. Cinta. Ntar lagi. Maaf Pak RT, zakat mah keikhlasan ya, nggak ada wajibnya ya. Kalau udah kaya itu wajib harus bayar, ya kan Pak RW? Pak RT. Gimana jabatan? Zakat fitrah itu wajib Pak Dika. Wajib. Wajib, apalagi udah mendekati Idul Fitri, Bapak harus bayar Pak. Karena Boleh nggak kita daftarin keluarga kita jadi yang penerima zakatnya aja? Bisa? Udah. Daripada berantem mendingan kita bantu aja Pak RT berapa sih? Iya, bayarin Mereka aja mah zakatnya. Bayarin aja, bayarin aja. karena yang mampu itu harus mengcover orang yang nggak mampu. Siapa nggak mampu? Iya. Zakat doang. Nih Pak, bawa nih. Jaket, ini jaket, bukan jaket ya Pak. Ini kan lucu deh. Pak RT. gimana Bu Kiki? Sebenarnya kita bukan yang nggak mampu atau nggak mau bayar, tapi takut dibilang sombong depan tetangga bayar zakatnya. Boleh nggak bayar zakatnya diem-diem aja? Aku ke rumah Pak RT pada saat Pak RT sendirian di rumah gimana? Udahlah miskin, liar lagi. Iya. Pak Dika, Cabut pakunya jadi kuntilanak lagi loh. Pak Dika, Bu Kiki, Ya. supaya lebih jelas nih, zakat fitrah ini bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita tanya sama Pak Ustadz. Boleh? Gimana, setuju? Oh iya, Ada Ustadz lagi. Tanya sama Pak Ustadz. Kayak damkar ya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggak jadi deh ke rumah Pak Ustadz. Nah memang. Kalian pas sendiri rame banget yuk, nggak usah. indahnya Ramadan. Berkah, berkah, berkah. Kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ustadz, gimana ngelihat tadi sketsanya tuh? Bayar zakat fitrah nggak mau Ustadz? Zakat fitrah itu wajib bagi semua yang hidup di 2 bulan itu. Apa itu? Yang mendapatkan bulan Ramadan dan dapat Syawal. Kalau dia pun dapat bulan Ramadan, tapi sebelum takbiran dia meninggal, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau dia lahir di endingnya Ramadan, kemudian dapat, jadi di jam 5 sore dia lahir, kemudian dapat takbiran, maka dia dapat 2 bulan Ramadan dan Syawal,
maka wajib zakat fitrah. Oh, Masya Allah. Jadi zakat fitrah itu seluruh jiwa. Zakat jiwa namanya. Nah, ada juga zakat harta yang mengendap setahun sekitar 85 gram emas. Tapi kalau ini berkaitan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan. Besarannya adalah 3,5 liter. Ya, 3,5 liter itu makanya kita biasa keluarkan 4 liter. Setengahnya itu jadi infak. Masya Allah. Jadi yang baru lahir pun kalau dia udah masuk. Masuk Harus dapat bayar Ramadan, dapat Syawal, zakat fitrah. Masya Allah. Betul tangan. Ustaz Maulana. Baik, jadi kita tahu ya bagaimana hukumnya zakat fitrah. Baik, sekarang ini dari mana nih adik-adik? Jakarta. Oh, APP Jakarta Ustadz. Nih, mahasiswa-mahasiswi. Ada yang mau nanya nggak sama Ustadz? Siapa? Saya. Oke, angkat tangan. Ini aja. Ah, silakan. Adik boleh berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibah dari kampus APP Jakarta. Ustadz, kalau misalnya kita punya uang yang bisa dibayarkan untuk bayar zakat atau bayar kewajiban untuk paket COD, mana yang seharusnya didahulukan ya Pak Ustadz? Terima kasih. Dahulukan dulu adalah zakat. Zakat baru utang bertempo, kemudian kebutuhan. Jadi dahulukan dulu zakat. Kenapa? Karena zakat tidak banyak. Tidak banyak. Cuma 2,5%. Kemudian pinjaman, nah itu pinjaman yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau belum jatuh tempo masih ada waktu, tidak ada masalah. Tapi yang jatuh tempo harus didahulukan karena itu adalah utang. Kemudian apalagi? Kebutuhan. Menyusul kebutuhan. Dan kebutuhan itu kan bisa kita lihat. Bisa kita takar berapa jumlahnya. Maka yang berjumlah, yang berjarak, dan yang berkebutuhan. Oh, begitu Itu jadi dulu. Ustadz ya. Baik, boleh tepuk tangan Ustadz Maulana ya. Jadi ada aturan-aturannya Ada Ustadz ya, aturannya. membayar zakat ya. Baik, sekarang siapa lagi yang mau bertanya nih Ustadz nih? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini ya? Yang ini Baik, nih. silakan. Ya, yang belakang boleh silakan. Kacamatanya bagus nih, silakan. Sebutkan namanya, kasih mic-nya. Ya, Di atas itu aja. di atas ini. Gak usah saya ngedu deh. Silakan, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Izin bertanya Pak Ustadz, gimana nih hukumnya kalau saya sudah punya istri, nanti saya yang kerja, nanti istrinya tuh selalu menuntut suaminya agar nurutin egonya si istri. Itu gimana Pak Ustadz? Makasih. Tapi sekarang belum nikah kan? Ini buat nanti ya maksudnya. Betul, Baik, betul, terima betul. kasih. Gimana Ustadz? Silakan. Ustadz. Kalau ada istri yang menuntut kepada suami, ketahuilah masuk kategori nuzuz. Nuzuz itu apa? Pembangkangan. Pembangkangan. Kalau laki-laki namanya ad-dayus, ketidakpedulian. Jadi dua-duanya ini harus dijaga. Jangan sampai ada laki-laki tidak peduli, namanya ad-dayus, dan ada namanya perempuan yang memaksakan egonya. Maka disebutlah nuzuz, pembangkangan. Dan berakibat adalah dosa besar. Seorang wanita yang memaksakan kehendaknya, hati-hati akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Jadi hati-hati. Seorang wanita tidak boleh menyulitkan seorang suami. Apalagi yang ketiga, hati-hati pada posisi ketika wanita membangkang nuzuz akan merusak tatanan rumah tangga. Karena wanita itu adalah makhluk atau seorang yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Itu adalah sosok yang namanya wanita, dalam hal ini istri. Masya Allah. Jadi tadi dibangkitkan dengan Fir'aun nih Ustadz. Bersama dengan Fir'aun. Fir'aun ini buat pelajaran ya istri-istri nanti ya. Baik, sekarang kita lihat nih Ustadz. Ada Kiki, Anwar, Andika mau bagi-bagi hadiah. Ya. Kalau kita udah muncul waktunya tung berbuka. Asik. Udah tungguin nih segmen ini Ayo. sama orang-orang. Telepon ada 500 ribu rupiah. Telepon ke nomor di bawah ini. Indahnya Ramadan, berkah. Jawab pertanyaan, dapat duit. Mantap. Iya, indahnya Ramadan. Berkah. Gimana dengan siapa? Jangan mepet aja kali Feli Kak. di Cirebon, Kak. Cirebon. Siapa? Dengan Feli di Cirebon. Cirebon. Cirebon aja makanan. Pal gentong. Gentong enak.
Cirebon. Haji Aput. Ini pilihannya sekarang alih bakta ya. Pertanyaannya dengerin baik-baik. Bulu-bulu apa yang jalannya cepet? Bulu hidung. Bulu ketek. Bulu-bulu dikejar maling. A. Bulu-bulu dikejar maling. 1 juta rupiah. Belum 500.000 rupiah. Ngapa lu takut sama dia dah? Ini dong bulu. Katanya Yang ini aman agak kok. agresif ya? Iya makanya. Pantes agresif, bulunya banyak. Aduh iya. Oh iya bener. Cabut Kirain bulunya. enggak, kirain suruh dengketan itu. Cabut bulunya, cabut. Jangan lalu sama kami di Raja Ramadan. Berkah.